Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Santri yang telah hadir silahkan bisa langsung mengisi daftar hadir dengan cara memberikan komentar nama di kolom chat, dan yang belum subscribe silahkan lakukan subscribe. Jika semua sudah siap untuk belajar, mari kita buka dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan pelajaran kita pada hari ini. Anda semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk bahasan tentang salah satu adab kita dalam bermasyarakat, yaitu toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Kalau dalam istilah Arabnya, toleransi juga disebut dengan tasamuh. Nah, bagaimana implementasi toleransi di negara kita, terutama dalam dunia pendidikan? Mari kita coba kita lihat cuplikan berita hasil penelitian ini. Ya, terdapat potensi intoleransi sebesar 35,7% secara pasif di kalangan siswa, 2,4% intoleransi aktif, dan 0,3% berupa teror, sedangkan 61,6% siswa masih toleran. Ini kata Halili ya, data tahun 2019. Dilihat dari angka tersebut, memang persentase siswa yang toleran masih lebih besar dibandingkan dengan mereka yang intoleran. Namun, sekecil apapun jumlahnya, tetap saja intoleransi seperti halnya tumor mesti mendapatkan perhatian sedini mungkin agar tidak menimbulkan daya rusak dan menggerogoti keanekaragaman dalam tubuh bangsa ini. Data tahun 2014 sampai 2016 juga sangat mengejutkan ya. Ada trennya naik dari 74 sampai 100 kasus di tahun 2016. Tentu hal ini adalah keadaan yang mengkhawatirkan. Apakah ada dampak negatif ya dari sifat intoleran ini, tidak toleransi ini? Tentu saja. Apa saja di antaranya? Yang pertama, bisa menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, terjadi peperangan dan seterusnya, pembunuhan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bisa menambah citra buruk Indonesia di mata dunia ya, selain kasus korupsi yang tidak kunjung usai. Dan yang ketiga, akan timbulnya kelompok-kelompok radikal lainnya apabila hal ini semakin sering dan terulang. Lantas Anda semua, bagaimana sikap kita sebagai seorang generasi muslim, generasi yang akan membawa perubahan tentunya untuk dunia Islam, generasi yang akan membawa kepada peradaban Islami. Mari kita internalisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri, dan aku pun berlepas diri. Ada beberapa tafsiran dari surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar. Ada 4 poin penting dalam ayat ini, yakni yang pertama adalah realitas keberimanan, yang kedua adalah pembuat kerusakan, yang ketiga konsekuensi amal, dan keempat adalah bagaimana menyikapi perbedaan tanpa kekerasan.
Realitas keberimanan. Allah Subhanahu wa taala memaparkan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan ada yang tidak beriman. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Secara khusus, surah Yunus ayat 40 ini berbicara tentang orang-orang Mekah. Namun secara umum ia juga berlaku untuk semua umat manusia. Yang kedua adalah pembuat kerusakan. Orang-orang musyrikin Makkah menuduh Rasulullah SAW dan pengikutnya berbuat kerusakan, pemecah belah dan merusak persatuan Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan tersebut, "Wa rabbuka 'alamu bil mufsidin," dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesesatan nyata yang dialami bangsa Arab, kesesatan yang nyata yang dialami bangsa Arab diutusnya Rasulullah SAW adalah di antara lain dia menguburkan anak perempuan hidup-hidup, orang kaya memeras orang miskin dengan riba, menyembah berhala, perang antar kabilah dan seterusnya. Bukankah 4 hal itu saja sudah menggambarkan betapa parah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman? Demikian pula kerusakan di abad-abad berikutnya. Siapakah yang membantai 27 juta suku aborigin di Australia? Siapakah yang membantai lebih dari 100 juta suku Indian merah di benua utara Amerika? Siapakah yang membantai lebih dari 50 juta Indian merah di benua selatan Amerika? Siapa yang menyulut Perang Dunia I dan Perang Dunia II? Semua kerusakan itu dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah konsekuensi amal. Allah memberikan taujih, arahan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensinya dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Allah memberikan pengarahan kepada Rasul agar jangan terpengaruh dengan kebohongan para pendusta ini, juga agar berlepas dengan diri mereka dan perbuatan mereka, kata Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, juga membiarkan mereka sendirian menanggung akibatnya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, jika mereka saja membantah dan tidak mau percaya ayat ini ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk menegaskan bahwa bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Masing-masing ada konsekuensi dan akibatnya. Amal baik membawa pada surga, amal buruk menyeret kepada neraka. Wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'malana wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin, dalam surah Quran surah Al-Qasas. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Lalu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 41. Inilah taujih Rabbani agar Rasulullah dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka kerjakan. Secara muamalah masih diperbolehkan kita berinteraksi dengan mereka. Namun dalam masalah akidah tidak boleh ada kerjasama. Dalam masalah ibadah tidak boleh ada kerjasama. Dan atas kesejahteraan dan kerusakan yang mereka perbuat, kaum muslimin harus berlepas diri dari mereka. Meskipun mereka mendustakan Rasulullah, Allah tidak memerintahkan memusuhi mereka dengan kekerasan. Allah hanya memerintahkan berlepas diri
dari apa yang mereka kerjakan. Maka dengan kedamaian Islam seperti ini, banyak di antara orang-orang musyrikin Makkah yang kemudian satu persatu masuk ke Islam. Demikian 4 poin penting dalam Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Anda semua, demikian ya materi kita untuk pertemuan ini. Selanjutnya Ustaz akan memberikan tugas atau misi yang bisa dikerjakan di tempat masing-masing. Misi yang pertama adalah carilah ayat dan hadis yang berhubungan dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dan intoleransi. Yang kedua, jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat dan hadis yang antum temukan itu. Yang ketiga, hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi objektif di lingkungan kita. Silakan buat, bisa tugasnya, misinya bisa dibuat dalam bentuk Word dan bisa dikirim ke nomor WA Ustadz. Jika ada pertanyaan bisa langsung dijawab lewat nomor Ustadz. Jika tidak ada, maka cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.